Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi yunqumi. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah wa bil khusus guru kita Pak Ustaz Kohar, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali tanpa satu kurang apapun, dan kita awali taklim malam taklim subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya masjid dan semua kegiatan di Masjid Al-Muhajirin ini. Kita berdoa semoga Allah jadikan anak cucu keturunan kita semua dijadikan salih salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga yang tinggal di perumahan ini, yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadhiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan ngaji satu ayat yang saya yakin bapak-bapak atau jamaah hafal ayat ini, karena kadang menjadi wirid dan rutin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apal Pak ya? Iya. Apal ya? Yasin. Tahu lah kalau tempatnya Yasin, tapi kalau ditanya ayat wis mbuh lah ya. Mending Yasin banyak ayatnya. Wong kita ditanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di Fatihah ayat keberapa? Kita masih bingung kok ya.
Nah, ayat berapa coba Pak? Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ayo, apa lagi yang belum nebak? Ya kan ngitung dulu kan ya? Wong kita kalau Ustadz Adi Hidayat memang daya otaknya luar biasa. Kalau kita memori cuma setengah giga, kayak isinya udah kebanyakan. Lemot jadi. Ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had, apakah tidak aku telah menjanjikan atau memberitahukan ilaikum kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Makanya dulu ada teori bahwa kita berasal dari monyet. Monyet jangan madep sono lah ya, sono. Dulu kan ada ya pelajaran biologi bahwa zaman sekolah itu, bahwa manusia itu adalah evolusi dari monyet katanya. Mosok ganteng-ganteng begini turunan monyet, nggak terima kita lah ya. Kalau ada yang terima ya nggak apa-apa dah, tapi kalau saya nggak mau dah. Mending daripada bro ya. Lah Qur'annya bilang ya Bani Adam, bahwa kita ini keturunan Nabi Adam, biar begini-begini juga keturunan Nabi. Kalau di media sosial geger keturunan nasab, keturunan Nabi, loh kita juga keturunan Nabi kok. Wong dipanggil oleh Allah ya Bani Adam, wahai keturunan Nabi Adam. Dalam Quran itu penyebutan manusia itu memakai lafaz berbeda-beda. Kadang memakai nas, qul a'udzu birabbin nas. Kadang memakai insan, wal asri innal insana lafi khusri. Insan artinya ya manusia. Kadang memakai basyar, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Makai basyar artinya ya manusia. Dalam Quran itu setiap menyebut satu tapi memakai bahasa yang berbeda-beda itu mempunyai makna yang berbeda. Manusia kadang disebut memakai basyar itu tadi. Itu manusia yang dilihat dari sisi fisiknya. Jare wong Jawa jumlegere. Dilihat dari sisi fisiknya. Lah kalau dilihat dari sisi fisik ini bukan untuk ditiru antara satu dengan yang lain. Wes pokoknya terima aja fisiknya ya begitu. Ada yang dijadikan oleh Allah dengan fisik gede, tinggi, putih, hidung mancung kayak ras Arab. Ada yang dibikin oleh Allah minimalis kayak kita orang Indonesia. Makanya kalau ada orang hamil acara 7 bulan dibacain surat Yusuf, katanya biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau saya bilang ngimpi. Wong bapaknya pendek, kecil, hitam ya. Emaknya ya begitulah, kok anaknya lahir malah ganteng, putih, gede, tinggi. Orang-orang kan pada suudut. Itu anaknya siapa? Kalau fisik ya bisa ditiru, Pak. Itu fisik. Tapi manusia kadang juga memakai nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu dilihat dari sisi manusia sebagai makhluk sosial, bahwa kita hidup bareng-bareng, bermasyarakat. Ya kayak kita ini tinggal di satu perumahan, ada RT, ada RW, itu memakai bahasa nas. Ada kadang memakai insan, innal insana. Ini dilihat dari karakter, bahwa orang itu ada yang pemarah, ada yang enggak, ada yang pelit, ada yang enggak. Nah kalau ini bisa ditiru. Ya kemudian ada yang Bani Adam, itu dilihat dari manusia dari sisi sejarah, bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam.
Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, Allah ta'budu syaitan. La-nya baca panjang, jangan sampai kebalik bacanya. La ini la nafi atau la nahi, artinya yang tidak atau jangan. Allah ta'budu syaitan, hendaknya jangan nyembah syaitan. Itu kalau la-nya dibaca panjang, Pak. Ini kalau yasinan kok baca la-nya kebalik. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wah, salah total itu, Pak. Bahaya itu. Kalau la yang ini dibaca pendek, Allah ta'budu syaitan, itu artinya hendaknya lah kalian nyembah setan. Artinya malah kita disuruh. Tapi kalau bacanya panjang, Allah, hendaknya jangan. Kalau la pendek artinya nyuruh, tapi kalau la-nya panjang artinya jangan. Wah, ini kan repot kalau baca yasinnya kebalik. Di media sosial itu sekarang kan lagi, ya bukan sekarang, aslinya sudah lama sih. Seorang yang ceramahnya ya followernya banyak, Pak, tapi kalau baca Quran lucu. Yang nafsirkannya ngawur, super ngawur lagi. Al-qari'atu mal qari'ah. Itu anak SD aja tahu kalau itu artinya hari kiamat. Dia mengartikan pembaca. Qari membaca. Kalau qari'ah pembaca perempuan, kata dia. Wah, wes pol di Facebook di YouTube banyak. Biasanya kalau ceramah dia nggak pakai peci, orang pakai kacamata. Kalau lihat logatnya kayak logat Sunda kayaknya. Kalau ngelihat logat, ya Allah, semua ngawurnya pol-polan ya. Baca Qurannya juga lucu. Sering kritik orang baca Quran, tapi dia sendiri ketika baca Fatihah, ya Allah, diputus-putus nggak karuan. Kecuali memang napas nggak kuat, mah diputus-putus nggak masalah. Allah ta'budu syaitan, hendaknya jangan nyembah setan. Innahu, sesungguhnya lakum, untuk kalian, lanya yang pendek, yang ini aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Artinya bahwa kita hidup ini ada kawan, ada lawan. Itu udah sunnatullah. Lah, lawan abadi kita, seteru abadi kita itu adalah setan. Inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum, untuk kalian, untuk kita ini, aduun, musuh. Fattahiduhu, maka jadikanlah benar-benar setan itu aduwa, sebagai musuh. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang setan dan kelompok-kelompoknya serta tugas-tugasnya. Pada kesempatan subuh ini saya kutipkan dari kitab Tanbihul Ghafilin tentang golongan manusia siapa saja yang sangat dimusuhi oleh setan. Yaitu wa dzukira an Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala qala, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih qala, ia berkata, amarallahu ta'ala iblisa ayyatiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memerintahkan kepada iblis untuk sowan, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, dan diperintahkan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu, maka datanglah iblis pada Rasulullah suratan ala suratin syaikhin. Iblis yang datang pada Rasulullah itu ala suratin syaikhin, nyaru menjadi seorang syekh. Syekh itu bukan kok orang yang ahli agama doang, Pak, bukan. Syekh itu kalau diterjemahkan secara bahasa orang yang sudah sepuh. Pak Ustadz Kohar ini udah boleh dia bilang syekh. Ya, udah sepuh ya, apa masih muda sih? Kalau siang kelihatan muda kok, kalau subuh belum kelihatan muda ya. Orang yang sudah lanjut boleh dipanggil syekh. Cuman konotasinya sekarang memang pemakaian syekh itu untuk orang yang ahli ilmu agama. Tapi belum tentu. Dulu di Semarang itu ada namanya Syekh Puji.
Syekh Puji ya, yang bininya baru umur berapa tahun yang dikasusin. Ya ternyata bukan ahli agama, ternyata pengusaha orang kaya, Syekh Puji. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang sepuh, orang tua tadi yang nyatanya ternyata adalah iblis, man anta, siapa kamu? Qala, ia menjawab, ana iblis, saya iblis. Faqala limadza ji'ta, kemudian Rasulullah bertanya lagi, limadza ji'ta, kenapa kamu datang kemari? Qala, ia iblis itu menjawab, innallaha amarani an atika wa ujibuka an kulli ma tas'alani. Ya Rasul, saya diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada engkau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mulai bertanya, ya mal'un, wahai makhluk Allah yang terlaknat. Jadi Rasulullah langsung tahu kalau itu iblis. Nah, kalau kita manusia biasa kayak begini, yang kayak kasus dulu siapa yang mantan pelatih bulu tangkis yang jalan-jalan ke Gunung Sindur, pulang-pulang aku jadi nabi. Siapa sih namanya? Ahmad Musaddiq. Begitu datang ke sono ngimpi, dikirainnya malaikat, taunya ya iblis yang datang. Lah kalau Rasulullah langsung tahu lah yang datang ini iblis. Ya mal'un, wahai makhluk Allah yang terlaknat. Kam a'da'uka min ummati, kam berapakah a'da'uka, atau siapa sajakah a'da'uka, musuh-musuhmu, min ummati, dari umatku. Jadi dari kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi musuhnya iblis. Kemudian iblis menjawab, qala, awwaluhum, musuhku yang paling utama, anta, engkau Muhammad. Karena memang Rasulullah lah yang mengajarkan tauhid, sementara iblis mengajarkan syirik. Dua hal yang mengajarkan yang berbeda pasti akan berseteru. Iblis maka memproklamirkan bahwa musuh yang paling besar bagi iblis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wasani, siapakah musuhmu wahai iblis? Beliau menjawab, iblis dia jawab, imamun adilun, pemimpin yang adil. Bentar lagi kita mau milih pemimpin, Pak ya. Pemilih wakil kita, pemimpin kita, siapapun yang kepilih, ya semoga-moga jadi pemimpin yang adil. Kadang ada di antara kita ini yang anti politik. Sebetulnya jangan seperti itu, Pak. Paling tidak, kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang peduli dengan agama, menegakkan agama itu jauh lebih mudah. Dulu konon katanya, siapa tahu di sini ada yang pernah jadi membernya, pesantren terbesar di Jalan Keramat Jaya itu. Kan dekat sampean dulu nih ya. Oh, Jalan Keramat Jaya kan dulu ada pesantren terbesar dulu ya. Lo kok pada ketawa lo? Ada pesantren besar dulu di situ, di Jalan Keramat Jaya itu loh. Sebelum bundaran Semper, kalau dari Jayanya. Dulu sebelum jadi Islamik. Itu berapa kali di demo, Pak? Berapa kali di demo nggak tuntas-tuntas. Mas, pokoknya nggak tuntas-tuntas. Begitu gubernur siapa dulu? Sutioso ya. Kalau nggak salah Sutioso, beliau naik jadi gubernur. Mungkin wallahu alam ada pembisik-pembisik beliau, Pak tutup. Tinggal tanda tangan erek, tutup. Terus yang di Surabaya. Yang di Surabaya apa, Pak? Kalau pura-pura nggak tahu loh. Yang di Doli. Katanya terbesar se Asia Tenggara ya konon. Berapa kali di demo? Nggak berhasil. Tapi ketika ada wali kota yang perempuan itu, Risma, cuman sekali tanda tangan tutup. Terus yang di Jakarta Barat itu. Nah, Pak hafal ya? Oh, udah pernah survei ke sono ya? Itu berapa kali di demo, Pak? Nggak hasil. Terus yang setelah itu Alexis
Iya, iya. Oh, cepet banget ya iya-iyanya. Oh, Palo Alwi apal lo tiap hari lewat situ. Ini jangan-jangan lagi ngetem di sana. Lah itu berapa kali di demo sama FPI sama macam-macam, nggak bisa tutup. Begitu Anies jadi gubernur tinggal kerek tutup. Itu kan menunjukkan bahwa kekuasaan itu kalau dipegang oleh orang-orang yang peduli sangat mudah menegakkan agama. Di demo berkali-kali, malah yang demo kadang dikejar-kejar sama polisi ditangkepin. Tapi begitu ada pemimpin yang peduli, hanya cuman 1 kali tanda tangan tempat itu tutup selesai. Ya maka memilih pemimpin, ya tapi kadang memilih pemimpin itu kayaknya bagus, tapi begitu kepilih, ya itu memang begitu. Tapi paling tidak kita ya berperan, jangan sampai ketika kita orang Islam udah anti dengan politik, akhirnya politik dipegang oleh orang yang memusuhi Islam. Lah kalau yang memegang orang yang memusuhi Islam, ya siap-siap Pak, kita orang Islam akan digencet. Bikin tempat ibadah dipersulit. Yang biasanya ngadain maulid nggak perlu izin ribet-ribet, nanti disuruh izin jelimet Pak. Yes, makanya ya perlu, politik itu perlu, walaupun mungkin kita bukan yang ahlinya, cuman kalau musim begini sih kayaknya semua jadi ahli. Apalagi yang bapak-bapak ini pada hobi nonton, ahli banget lah pokoknya. Pokoknya yang pengamat yang sekolah politik beneran aja kalah sama kita. Yang biasa nongkrong di pos itu jago banget. Lah harapan kita ya pemimpin-pemimpin kita itu orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Ya walaupun memang terkadang pemimpin yang kita elu-elukan, ya ternyata ya begitu. Tetapi paling tidak ya kita berdoa pada Allah, siapapun yang memegang tampuk pimpinan adalah orang-orang yang adil. Amin. Amin. Udah jelas ini. Kalau lawan politik nggak boleh, harus kabul gitu. Nggak boleh benci. Ya Allah, biarin tambah seru memang kalau begitu Pak. Iya, seru memang. Yang bapak-bapak itu semangatnya ngobrol itu kalau mbak bola, politik, kalau bahas sinetron juga ini ya. Bahaya malah kalau laki-laki bahas sinetron. Jadi yang kedua yang dimusuhi oleh setannya adalah imamun adilun. Mulai dari zaman dulu para ulama-ulama besar sampai ajarannya itu banyak berkembang, ya salah satunya didukung oleh penguasa. Kalau nggak didukung penguasa ya wis lah, digencet kayak tadi itu. Walaupun sama-sama Islam, kadang kalau berbeda pemikiran, berbeda mazhab, ya kadang ya begitu. Ya makanya ya sebisa kita berperan dalam dunia politik, walaupun ya tadi kita bukan ahlinya. Wasalisu, dan yang ketiga yang menjadi musuh setan itu adalah ghaniyun mutawadhi'un, orang kaya tapi tawadhu. Berarti lawannya ya miskin sombong ya. Iya Pak. Iya, udah miskin sombong. Lah, yang menjadi musuh setan adalah orang kaya tapi yang tawadhu, seperti contoh di zaman Rasulullah ya 2 orang sahabat, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. 2 orang sahabat Rasulullah yang terkenal begitu kaya luar biasa. Tapi kekayaannya tidak membuat ia menjadi sombong. Kemudian warabi'u tajirun shadiqun, tajirun. Sekarang kalau tajir di mana orang kaya ya, padahal bukan. Tajirun ini artinya pebisnis, pedagang. Shadiqun yang jujur. Nah ini. Kenapa Rasulullah iblis tadi menjawab yang menjadi musuh itu pedagang yang jujur. Jadi kalau dipahami mafhumnya, mungkin banyak pedagang yang tidak jujur. Beli salak di bis gitu ya. Oh, yang atas mah bagus, yang disuruh nyobain bagus, giliran kita beli. Saya dulu pernah beli duku. Kan yang atas bagus-bagus, begitu kita ambil, cobain bagus, begitu kita beli kan diserok pakai piring plastik dari bawah Pak. Serok. Plastiknya plastik hitam. Begitu dimasukin, begitu kita buka nyampe rumah, ya Allah. Sembuh isinya apa?
Udah bohong, kadang pakai sumpah lagi. Kadang ada ya, kadang ya. Misal ada yang dagang, Bang, ini baju berapa? 200, 100 ya. Jangan, tadi ada yang nawar 150. Sumpah deh sambil geledek. Udah sumpah sambil geledek lagi. Jadi ya Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliaulah contoh pedagang yang jujur luar biasa. Beliau waktu di usia muda sebelum menikah itu kan pedagang, pebisnis, yang akhirnya bosnya, juragannya jadi istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Cara dagang Rasulullah kalau kita baca dalam buku-buku itu, beliau kalau misalnya membawa dagangan pakaian umpama, misalnya yang ambil dari Khadijah harganya 100. Lah ketika ada yang beli, ini berapa? Saya ngambil dari juragan 100, terserah Bapak atau Ibu mau ngasih untung berapa. Yang penting saya dapat, Ibu ridho. Ya, kadang kita kadang ngikutin begitu, cuman udah bohong di awal. Dari Tanah Abang ngambil 70, bilangnya 200. Ini dari Tanah Abang 200, sumpah deh, swear. Coba kan nggak percaya, soalnya telepon sono. Oh, nggak tahu nomor teleponnya, suruh nelpon. Kadang ya. Bagus ini, bagus. Kalau ada Pak Yosef ngecenginnya enak, nggak ada orangnya ya. Perumahan bebas banjir. Ternyata banjirnya yang bebas. Masuk dari mana aja, depan belakang boleh. Nggak salah dia. Lah iya, orangnya nggak ada, tahu kalau mau dicengin kali nggak masuk ini. Ya iya kan bilangnya, wah ini bebas banjir nih Pak Perumanus, pokoknya taunya banjirnya bebas. Masuk dari depan boleh, belakang boleh, kanan kiri oke. Makanya yang jadi musuh setan adalah tajirun shadiqun, pedagang yang jujur. Karena memang ya wis, pedagang yang jujur itu ya abot. Wong kadang saya juga pernah jadi pelaku itu, Pak. Kadang bohong itu kayak wajib. Saya dulu kan pernah usaha begini, Pak nih. Ini kadang ada orang mesen lemari umpama ya, lemari. Berapa lama ini Pak? Wah paling 2 minggu Bu, beres. Begitu mendekati 2 minggu, barang belum ada yang sesuai gambar. Untuk alasannya ada aja. Kalau orang nelpon, Pak gimana Pak, siap-siap. Padahal mah belum ada. Mau siap di mana, masih di Jepara apa masih di mana, siap-siap aja. Ntar kalau udah pas hariannya gimana Pak, bisa dikirim sekarang. Aduh mohon maaf Bu, ini karyawannya lagi pulang kampung. Alasan ya. Kadang bohong wajib, kalau nggak bohong yo kabur pelanggannya ya. Itu kadang-kadang yang dibuang anggur sekilo 20.000, nggak tahunya ada angka 2 kecil. Setengah. Allah, saya pernah ketipu yang di pojokan itu loh Pak, yang di tempat buang sampah yang sekarang ada ruko-ruko itu belakang mebel sono itu, Kampung Lago apa Pak. Saya naik motor dari sono kenceng Pak, kelihatan tulisan di kardus. Ya bener tadi itu. Anggur 20.000 per kilo, cuman ada angka setengah kecil. Wasem. Tapi kalau itu enggak bohong, ada tulisannya. Ya Allah. Kemudian yang wal khamisu alimun mutakhasyi'un. Orang alim, orang yang berilmu, mutakhasyi'un, yang rendah hati, enggak nyombong dengan ilmunya. Orang sombong itu kan karena ada yang disombongin. Maka penyakitnya orang yang punya kelebihan itu yang memang sombong. Kelebihan ya kelebihan ilmu bisa jadi. Orang sini yang paling alim cuma saya, yang lain mah apaan? Baca wala ana wala antum aja enggak kelar-kelar. Nyombong. Atau mungkin dia punya kelebihan ibadahnya tekun, ya bisa jadi. Punya kelebihan berat badan, enggak lah ya kali itu ya. Bego kali. Nyombong berat badan, wah saya paling gede. Yang lain kurus-kurus kecil-kecil. Ya Allah. Lah biasanya orang nyombong kan karena memang punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan yang disombongin apanya? Ya kayak tadi orang miskin sombong, yang disombongin ya memang kemiskinannya itu kelebihannya. Kemudian wasadisu mu'minun nasihun, seorang mukmin yang mau memberi nasihat. Lah kenapa orang begini jadi musuhin setan? Karena memberi nasihat itu kan ya termasuk bagian dari ajaran Quran.
dalam surah yang pendek yang langganan kita baca kalau sholat sendirian, wa tawasau bil haq wa tawasau bis, langganan kan Pak? Kalau sholat sendirian ya. Lah kalau makmuman sih ikut imamnya. Kita kalau sholat sendirian itu malaikat sampai apal, wah kul lagi nih mah, kul lagi nih, kul kan. Maghrib rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun. Isya rakaat kedua kul huwallahu ahad. Isya masih kul, masih ada 2 lagi. Kul a'udzu birabbil falaq. Isya rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Subuh biar gantilah ntar malaikat apalagi kul mulu ganti inna a'toina sama wal asri. Oh kan kita ngikutin jargonnya Pak JK waktu nyapres ya, lebih cepat. Nah, kalau bercandaannya Gus Baha, kalau orang sholat cepet itu biar setannya kecewa. Wah giliran mau saya godain, ternyata sholatnya udahan. Bercandaannya beliau itu, orang sholat cepet itu punya dalil, kata dalilnya apa? Biar setannya kecewa. Orang giliran mau saya godain, lah sholatnya udahan. Iblis kecewa. Bisa dipakai. Mukminun nasihun, seorang mukmin yang mau memberi nasihat. Lah dalam ayat itu tadi kan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling, namanya saling. Tawasau itu kan saling memberi nasihat. Ya kita memberi nasihat ke sana memberi ke sini. Itu saling mengingatkan. Orang yang mau saling mengingatkan dalam kebaikan, itu dimusuhi sama iblis. Misalnya lagi asik begini. Apa begini, Pak? Emang mancing begini ya? Ada matahari hampir terbenam. Mas, Bang, udah jam 5, asar udah mau habis. Ayolah pulang. Tangguh. Lagi apa namanya kalau banyak yang dapat ya? Lagi ini nih, tangguh. Itulah bahasanya. Bang, udah jam 5 ini, udah maghrib 5:30 dah, ayo. Nah, ini kan termasuk mengingatkan kan? Mengingatkan, Bang, ayo udah pulang. Atau kalau enggak sholat dulu di saung apa di mana nih. Nah ini termasuk wa tawasau bil haq, mengingatkan dalam hal kebenaran. Atau wa tawasau bis sabr, mengingatkan dalam masalah sabar. Sabar itu memang butuh orang lain Pak untuk memotivasi kita tentang sabar. Ketika orang lain terkena masalah, terkena musibah, butuh kita untuk mengingatkan sabar. Tapi giliran kita kena musibah, butuh orang lain untuk mengingatkan sabar. Sehebat apapun kita, kalau masalah sabar, kalau sendirian, kalau bahasanya kurang nendang. Sabar, kurang nendang. Tapi kalau orang lain yang datang nepuk-nepuk pundak atau sabar. Dulu saya pernah ngalami masalahnya. Tahun 2008, anak saya yang pertama meninggal. Tanpa didahului proses sakit. Ya sakit cuman hitungan jam sakitnya. Dari jam 4 muntah-muntah, sekitar jam 8 malam meninggal. Jenazah di depan saya, anaknya. Itu pikiran saya kosong, kalaupun ada terlintas yang aneh-aneh, Pak. Ya Allah, ini anak baru 1,5 tahun kok diambil lagi. Saya disuruh sholat sudah, suruh ngaji sudah, suruh puasa semampu-mampu saya udah. Giliran dikasih baru 1,5 tahun diambil lagi. Itu anaknya si Onono, bapaknya mabuk mulu, anaknya sehat-sehat. Kan pikiran gelambiar, ngawur kan. Tapi begitu jenazah ini diberangkatkan, dimakamkan, datang teman-teman dulu itu nyantri, nempuk-nempuk pundak. Walaupun ngomongnya bercandaan, tapi itu langsung bisa menyadarkan. Ngomongnya begini. Nggak usah pura-pura nangis, ntar malam hajar lagi, ntar bulan depan juga hamil lagi. Lah ini kan orang takziah ngomongnya begitu, kalau dengar orang umum kan nggak pantas ya Pak. Lah iya, karena dia ini temen-temen CS, pokoknya kebetulan dari sanawiyah bareng, dari aliyah bareng, ke Jakarta juga bareng. Lah pas takziah sambil mepet saya, nggak usah nangis, ntar malam orang-orang selesai tahlilan hajar. Hajar, ntar sebulan juga jadi. Tapi walaupun omongan ini kayaknya nggak pantas, tapi begitu, oh iya ya, saya masih muda, mosok nggak alhamdulillah Pak, diganti 3, diambil 1 diganti 3. Ya alhamdulillah, makanya kalau 1 hilang, ya udahlah, ganti 3.
Nah, ini kan namanya saling memberi nasihat. Nah, karena kita kadang itu kalau akrab nasihatin kan nggak terlalu formal Pak ya. Dengan bahasa-bahasa yang kalau didengar orang lain malah kayaknya ya nggak pantas. Loh, saya pernah nengokin orang sakit saya sumpahin mati, pernah Pak? Belum pernah Pak ya? Belum, saya pernah Pak. Itu ada tukang mie ayam, langganan dari pertama saya ke Jakarta, harga mie ayam baru 700 rupiah seingat saya. Sampai asal diajak sholat ngelesnya ada aja, sampai Pak, dia kan mangkalnya di depan masjid begini. Itu anduknya apa topinya, saya ambil, saya umpetin di belakang mimbar. Lu rela nggak diambil loh Pak itu. Lah asal saya ajak ngobrol begini, ngapain saya sholat, mau mati itu enak. Itu omongan yang saya pegang, mati itu enak. Lah kok bisa? Nyatanya orang yang mati nggak ada yang balik, berarti kan enak. Dia menganalogikan orang kalau merantau kok nggak balik-balik, berarti di tempat perantauan enak. Entah merantau Kalimantan ke Sulawesi kok nggak pulang-pulang, berarti enak. Loh, orang mati enak. Wih, saya tunggu aja kapan nih sakitnya orang ini ya. Dilalah dengar kabar 2 hari 3 hari nggak dagang, dengar temennya tukang sama satu tukang mie pangsit di Kebun Baru itu yang akan ada 09 sekolahan SD itu di situ. Nah saya tanya, Mas si itu nggak dagang, sakit Pak, kemarin waktu nyebrang Jaya itu katanya disenggol mobil box. Wah kesempatan, saya datang ke itunya, ke tempat mie-nya itu. Assalamualaikum Mas itu, oh itu Pak lagi sakit, saya datangin, langsung saya tunjuk. Wah penyakit begini bentar lagi mati. Seumur-umur saya nengokin orang sakit ngomong mati baru itu Pak. Jangan gitu dong. Masa nengokin orang sakit nyumpahin katanya mati enak. Lah ngapain takut mati, udah mati sekarang. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah wallahu alam lah. Setelah sembuh mau sholat walaupun belum penuh 5 waktu. Yang penting pokoknya kan ya sholat dulu ya. Ya sekarang begitu saya pindah ke sini tempo hari ketemu lagi sholat Jumat. Alhamdulillah saya tanya gimana nih 5 waktu udah. Alhamdulillah bener. Mati takut. Yo takut sih enggak, cuma yo ngumpulin bekal dulu lah loh. Ya kadang memang omongan pedes itu kadang yo perlu ya Pak. Nasihun memberi nasihat tapi nasihatnya kadang yo lah kalau orang udah akrab kan nasihatnya ngomong kan ngomong-ngomong ya Pak ya. Kok pakai bahasa formal mohon maaf lah kelamaan. Bentar lagi mati. Kemudian yang selanjutnya mu'minun rahimul qalbi, seorang mukmin yang penyayang, penyabar, enggak gampang marah. Apa ya? Seorang yang punya sifat enggak temperamen, enggak gampang marah. Karena kalau orang sepinter apapun, sealim apapun, kalau dia marah, kealimannya, kepinterannya hilang. Orang kalau lagi marah Pak, walaupun siapapun dia, pokoknya akal sehatnya hilang. Lah kok bisa? Lah iya. Orang kalau ngobrol deket begini pakai bahasa pelan aja udah denger ya. Lah ngapain teriak-teriak? Ini loh. Lah kalau orang marah kan teriak-teriak ya. Apa lu? Teriak-teriak. Lu yang diajak ngomong deket kok pakai teriak berarti kan akal sehatnya hilang. Yang kecuali memang kemarahannya itu ada alasan yang dibenarkan. Misalnya ketika agama kita dilecehkan, agama kita dihinakan, ya marah, tapi kan ya marahnya pakai cara tuh. Rasulullah itu bukan nggak pernah marah Pak. Lah ketika Islam direndahkan sampai terjadi perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya, lah kalau nggak didasari kemarahan kan ya nggak jadi. Tapi ya kemarahannya terukur, nggak asar seruduk. Nah, orang yang disebut sebagai musuhnya setan itu diantaranya adalah seorang mukmin yang lembut hatinya, yang tidak mudah marah. Marah ini kadang memang kayak bawaan, dikit-dikit marah. Di masjid hawanya marah ya. Apalagi kalau maghrib melihat bocah piyik-piyik, hawanya tensinya naik aja. Lah padahal Pak, itu bocah kalau misalnya dibentak, sono pulang nggak usah ke masjid. Lah itu seandainya terus membekas di dalam dirinya sampai tua, kenapa nggak masjid? Gak boleh. Ya kan repot.
Anak sekarang ya cerdasnya luar biasa, Pak. Maghrib itu bercandanya begitu tahiyat terakhir sepi. Begitu kita salam udah niat mau ngomelin, sambil sholat udah niat ngomelin, mau ngomelin, Pak. Begitu assalamualaikum, nengok ke belakang udah nggak ada. Nggak tahu kalau di sini. Podo wae. Ya Allah, ternyata anak-anak sekarang cerdas. Ketika kita sebelum takbir, biasanya kalau saya ngimami kan madep ke belakang, itu ya baris rapi, Pak. Tapi begitu kita udah takbir, mulai itu. Wah, ini anaknya. Saya nyiriin kan suaranya wong tetangga, anaknya si ini nih suaranya. Sambil ngimamin begitu. Kalau panjenengan enggak ya, kalau saya begitu. Anaknya si ini. Awas ntar selesai saya omelin. Lah begitu assalamualaikum, enggak ada satupun. Wah, cerdas. Yang ngajarin bapaknya. Apa jangan-jangan ketularan dari sini ya? Ya Allah, licik itu namanya. Licik. Anak sekarang licik itu. Bukan cerdas, bukan? Bukan. Licik. Licik. Ya Allah, kita itu ya kan marahnya ya marah gimana ya? Bukan marah-marah ini ya, hanya untuk perbaikan. Cuma kadang ya tadi orang tua ya nggak tahu diri. Anaknya disuruh ke masjid, dianya nggak ke masjid. Ketika anaknya di masjid bikin gaduh, bikin masalah, ditegur sama orang masjid, nggak terima. Nah ini kan yo. Nah iya kan. Ada kan sono-sono masjid, mari-mari ke masjid. Anaknya pada berangkat ke masjid, bapaknya di rumah masih main HP aja, kalau enggak lagi nonton debat. Pas maghrib lagi debatnya yo. Umpama. Lah begitu anaknya nyampe ke masjid karena bikin masalah, itu anak kan ya ditegur. Ya mungkin entah ditegurnya itu kagak sedikit keras, pulang nangis, yo pengurus masjid diomeli. Lah ini kan kejadian kan yo sering apa ya? Iya. Kadang ada anak ngaji kayak jelangkung, Pak. Moga-moga anak kita jangan kayak begitu kalau pengen anak kita punya ilmu berkah. Kayak jelangkung. Jelangkung itu kan datang enggak diundang, pulang enggak diantar. Anak ngaji datang dengan sendirinya, pulang dengan sendirinya. Orang tua kayaknya enggak mau tahu, giliran anaknya sendalnya hilang, marah-marah. Loh itu kan ya bapak yang kalau orang kampung saya bilangnya geblek. Anaknya disuruh ngaji, dia nggak ngaji, sama guru ngajinya nggak kenal. Wes alamat anak kayak begitu, model kayak begitu, bapak model kayak begitu, anaknya ilmunya nggak bakalan berkah. Apalagi sampai yang kayak rame di TV, gurunya dilaporin polisi. Wah wes, angel. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dalam makalahnya mengatakan, ana abduman ta'allamani walau kana harfan wahidan. Saya siap mengabdi kepada guruku yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf. Itu ucapan Sayyidina Ali. Siap mengabdi, siap ngabdi. Lah kita anak sekarang, kalau zaman kita kecil dulu ngaji di musola, dilanggar suruh ngisi padasan sebagai pengabdian kita kepada guru. Anak sekarang kadang datang ngaji di rumahnya ustadz, di rumahnya guru, nyapu rumahnya guru. Orang tuanya ngelihat nggak terima. Anak saya sini suruh ngaji, bukan suruh nyapu. Ya Allah, itu pengabdian, Pak. Maka rata-rata anak kita yang nyantri, yang jadi bener-bener jadi itu yang santri dalam. Karena santri dalam itu ngabdi kepada kiai beneran. Lah misalnya walaupun nggak santri dalam, paling nggak ya bakti, takdim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan.